semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah kita pada hari Minggu ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan untuk mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus
telah menderita untuk kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 396 ayatnya yang keempat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Demikianlah hukum Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 236 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di dalam kitab Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Marilah kita membacanya secara responsorial. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah.
berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kor remaja.
kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita di dalam sepekan ini. Warta jemaat dengan topik Junobdo debata uju jujuau, atau Tuhan dekat tatkala aku memanggil. Yang pertama, nama minggu kita hari ini info kafir. Bila ia berseru kepada aku akan menjawabnya, atau Mazmur 91 ayat 15a. 2. Statistik. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tertulis. Ketiga, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial AKPB Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah. Di wilayah Korintus pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 di rumah keluarga Bapak Rohakson Sipayung Inang Yiki OS Bodu Turni. Alamat gedung sekolah minggu. Di wilayah Galilea pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2026 di rumah keluarga Bapak P. Simamora Esos Inang JE Boru Nainggolan dengan alamat gedung sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Korup wilayah yang melayani ibadah minggu pada hari Minggu 1 Maret 2026 yang akan datang. Korup wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Pasar Batak adalah wilayah Korintus. A2. Ibadah di pos pelayanan gua. 1. Pada hari ini Minggu 22 Februari 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan gua adalah NHKBP. 2. Pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Remaja. A3. Pelantikan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 1 Maret 2026 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan mengadakan acara pelantikan untuk 3 orang guru sekolah minggu. Yang pertama, Monica Angeliku guru Simamora. 2. Mainova Christine Gabriela guru Simamora. Yang ketiga, Putri Olivia guru Sinura. Acara pelantikan dilaksanakan setelah persembahan kedua di Gereja Bahasa Batak. Marilah kita mendoakan agar acara penhabisan dan pelantikan kepada dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. A4. Sidang MPL PGIW Sulselbara tahun 2026. Sidang MPL PGIW Sulselbara tahun 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Februari 2026. Tempat pelaksanaan Hotel Miko Makassar, Sulawesi Selatan. Pendeta Resort Bapak Pendeta Rick Johnson Simamora MTH MM akan mengikuti sidang MPL PGIW Sulselbara tersebut. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. Bagian B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjunta. Yang kedua, Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Guru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amak Aha Manuru. Yang kelima, Inang Nyonya Wene Baho KR Guru Pasaribu. Yang keenam,
Inang Nyonya Ece Sitoru C. Guru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Sitonga Guru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya B. Silaban R. Guru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. 10, Inang Nyonya T. Stanggang M. Guru Huta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Inang Nyonya Sintua Dr. Agus P. Tapugulon N. Guru Siahaan. Yang ke-13, Inang Nyonya PB Sitorus LU Guru Sitopul. Yang ke-14, Amang SH Manurun. Yang ke-15, Inang J. Huta Barat S. Guru Marpau. Yang ke-16, Adinda Rinaldo Hutahayan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 23 Februari sampai dengan 1 Maret 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Yang bagian D, ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Pemakaian suku talenta dan gereja dapat kita lihat yang ada di warta kita ya, ataupun yang ada di barcode yang sudah di-share di wilayah kita masing-masing. Dan juga pemasukan dan pengeluaran keuangan gereja kita dapat kita lihat yang ada di warta kita atau yang sudah di-share di grup di wilayah kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438 dimulai dari ayat pertama dan selanjutnya sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita di Minggu Info Kapit diangkat dari Ratapan 3, dimulai dari ayat 49 sampai 57. Saya akan bacakan untuk kita. Ratapan 3, 49 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung, aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita coba melihat dan membaca sejarah Israel, sangat-sangat memprihatinkan pada masa Yeremia melayani atau bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Keprihatinan itu sangat luar biasa karena bangsa Israel terbuang. Mereka dibuang dari tanah Kanaan ke Babel. Bahkan bukan hanya terbuang, tembok-tembok kota sudah dihancurkan, termasuk juga bait suci yang dibangun sudah dihancurkan. Yang menjadi kebanggaan bangsa Israel, kebanggaan itu telah hancur. Bukan hanya itu dari pengalaman mereka. Ternyata setelah mereka dibuang, mereka dihina, mereka tidak dihargai, bahkan mereka tidak dianggap sebagai bangsa yang telah dipilih Allah. Justru mereka diperhitungkan bangsa yang tidak ada apa-apanya di tengah-tengah dunia. Dari kondisi itu Yeremia merakam. Itulah yang kita baca dalam nats. Apalagi kalau kita baca mulai dari Ratapan 1, sangat luar biasa bagaimana Yeremia melihat dan merenungkan. Bahkan dia selalu mencucurkan air mata karena kepedihan hatinya melihat umatnya yang begitu pedih, yang begitu hancur. Dan kehancuran mereka ternyata karena mereka memberontak kepada Allah atau ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Umat Israel yang dipilih dan yang dibawa keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, dan Tuhan menganugerahkan bagi mereka apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka selalu memberontak, bahkan tidak setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Hukuman yang sangat luar biasa berat, dan itu yang diratapi oleh Yeremia. Kalau kita membaca terkhusus dari ayat 49 sampai ayat 57, bagaimana pandangan Yeremia
dan juga bagaimana hancurnya hatinya di dalam melihat atau setelah dia merenungkan kondisi umatnya, umat Israel. Dia selalu menangis. Air matanya terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-henti. Yang menunjukkan kepedihan yang luar biasa dalam pandangan, dalam kehidupan Yeremia. Bahkan dia merasakan ternyata melalui iman dia Allah selalu melihat umatnya dan kepedihan Yeremia. Tetapi Allah tidak menolong mereka. Bahkan Allah membiarkan mereka dihukum. Dan itu yang dikatakan oleh Yeremia. Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Kondisi dan keadaan itu membuat dia semakin merasa pedih. Ternyata Allah tidak mengasihi lagi umatnya yang telah dibuang, yang tidak diperhitungkan lagi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan secara pribadi dia merasakan begitu pahitnya pengalaman orang yang telah dijajah. Sama seperti dia gambarkan, seperti burung yang diburu tanpa sebab. Dia merasa selalu diburu seterusnya tanpa tahu apa kesalahannya secara pribadi. Tetapi karena bangsa Israel yang telah dihukum Allah, semua pribadi-pribadi yang ada di dalam bangsa Israel ikut merasakan bahwa seteru mereka selalu mengejar mereka. Bahkan mereka digambarkan seperti orang yang mau hanyut, yang hanya kepalanya yang muncul dan merasakan mau binasa. Tidak ada lagi solusi untuk hidup, atau tidak mungkin lagi mereka hidup. Itulah gambaran pahitnya, sakitnya, ngerinya pengalaman dari Yeremia karena hukuman. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, dia masih berpengharapan dalam kondisi yang begitu sulit dan begitu pahit dan begitu terpuruk dalam kehidupannya. Dia selalu berpengharapan kepada Allah. Dia mengingat bahwa Allah mau mendengar seruannya, dia mau mendengar doanya, Allah mau mendengar permintaannya dan permohonannya. Dari situasi yang sulit tersebut, dengan selalu merenung dan selalu mencucurkan air mata, itu menunjukkan bahwa mereka menyadari, Yeremia menyadari kesalahan dan kelemahan umatnya, umat Israel, sehingga peristiwa itu terjadi dan mereka alami. Tetapi dengan harapan kalau dia bertobat, kalau bangsa Israel bertobat, Allah mau mendengar. Itu yang dikatakan dalam ayat 57. Engkau berkata, kalau aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Dia mengingat janji Allah. Dia mengingat firman Allah yang mengatakan, jangan takut. Kalau Israel, kalau umatnya kembali bertobat dan selalu yakin dan percaya akan kuasa Tuhan, mereka tidak perlu takut dalam kehidupan. Dari kondisi yang dihukum Allah, mereka menyadari, bahkan mereka mau bertobat, mau berbalik, dan mau memanggil Allah dalam kehidupan mereka. Di sana akan mereka rasakan bahwa Allah mau menjawab segala permintaan dan permohonan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mari kita mulai dalam perenungan kita melihat nama minggu kita pada hari ini. Minggu Infokabit, artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, diangkat dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru atau bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab seruan kita dari kondisi kita sekarang.
Dan ini berpadanan dengan topik minggu yang telah ditetapkan, yang ditulis dalam, yang tercatat dalam warta jemaat kita. Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Tuhan dekat kepada orang yang selalu memanggil Dia. Inilah yang menjadi panggilan bagi kita dalam ibadah kita pada hari ini. Dari kondisi kita, dari keadaan kita, mari kita memanggil Tuhan. Tuhan akan mendengar seruan kita dalam setiap pergumulan kita. Mari kita coba melihat apa pergumulan kita sekarang yang kita hadapi dalam kondisi kita pada saat ini. Apalagi di era yang bisa kita katakan era digitalisasi sekarang. Banyak pergumulan kita secara umum, berbeda lagi dengan secara individu atau secara pribadi-pribadi, tetapi bisa kita katakan secara umum sekarang dunia ini termasuk kita masing-masing pasti mengalami banyak kecemasan dalam kehidupan kita. Kecemasan itu terjadi karena memang perubahan yang begitu luar biasa setiap saat, bisa berubah dengan banyaknya informasi-informasi yang kita terima. Bahkan informasi itu informasi yang baru, bahkan banyak yang hoax, seolah-olah itu suatu kebenaran, membuat kita cemas dalam kehidupan. Tidak pernah sekarang dilewatkan satu hari tanpa ada hoax. Itu kenyataan. Makanya sekarang agak viral itu di televisi untuk menguji apakah itu hoax atau itu kebenaran. Itu sangat-sangat mencemaskan bagi dunia, bagi kita, apalagi orang yang ingin suatu kepastian untuk menjalani kehidupan ini. Seolah-olah kepastian itu sudah mulai bergeser. Bahkan sering menggerogoti pikiran kita ketidakpastian dalam kehidupan. Ketidakpastian yang menggerogoti kita itu akan menghambat kita untuk melihat jauh ke depan. Bahkan kita terhambat untuk melihat goal yang akan kita harapkan, yang kita akan kita jalani dalam kehidupan ini. Apalagi kaum muda bisa saja merasa dunia ini memang bisa terlalu enak dalam waktu sementara atau enak secara instan. Itu banyak sekarang yang dijejali dengan informasi-informasi yang membuat kita cemas, bahkan para orang tua cemas melihat anak-anak. Karena banyak sekarang orang merasa dengan hanya tidur dan membaca dan melihat dan membuka WA, mereka sudah bisa hidup. Karena banyak tawaran-tawaran sekarang, jaminan-jaminan yang mungkin bisa membuat dia hidup lebih bagus ke depan, ternyata itu hanya khayalan-khayalan yang bisa membuat orang menjadi malu untuk masa depan yang tidak pasti. Itu kecemasan dunia, itu kecemasan kita masa ini. Sebelum informasi yang begitu luar biasa, hampir semua manusia masih bisa memastikan bagaimana dia untuk mencapai tujuannya, atau untuk mencapai cita-cita, atau untuk mencapai harapannya di dalam kehidupan. Tapi sekarang bisa berubah. Karena bisa dianggap hari ini berubah untuk besok, besok bisa berubah lagi. Apa yang mau kita ceritakan, itu yang kita katakan kecemasan dunia, kecemasan manusia sekarang. Orang yang cemas itu sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Orang yang selalu hidup dalam kecemasan, cenderung dia bisa menjadi stres dalam kehidupan ini. Berarti stres sekarang sudah menanti-nanti banyak orang. Bahkan itu bisa menggerogoti kita yang hadir pada saat ini, karena kita mengalami suatu perubahan yang sangat drastis dengan hadirnya kecemasan-kecemasan dalam kehidupan kita atau dalam dunia ini. Yang kedua, pergumulan kita, tantangan manusia masa kini, yaitu nilai-nilai dunia pada saat ini
yang sangat berbeda dengan nilai dunia masa dulu yang dikenal para orang tua kita. Kalau dunia masa kini seolah-olah tidak berharga lagi. Harga dunia ditentukan hanya masa kini. Sehingga kadang orang tidak peduli dengan mempersiapkan dunia masa depan. Kalau kita coba mengkaji lebih dalam, apa yang membuat manusia melihat nilai dunia semakin tidak berharga apalagi untuk masa depan? Karena hanya kepentingan pribadi menilai dunia itu dengan kebutuhannya sekarang. Justru itu yang membuat manusia sekarang ini dia berlomba untuk memperkaya dirinya. Dia tidak peduli bagaimana dia untuk merawat alam untuk anak cucunya. Itu yang membuat dunia sakit sekarang. Itu yang membuat dunia ini semakin berbahaya karena bencana-bencana yang terjadi. Nilai dunia di dalam kehidupan orang sekarang hanya untuk hari ini. Dia bisa mencapai puncaknya hari ini, dia sudah bersuka cita, ternyata itu hanya sesaat, itu hanya instan, karena dia menilai dunia hanya untuk sesaat. Padahal dunia ini akan tetap berjalan ratusan ribu tahun, bahkan mungkin jutaan tahun dalam tahun manusia. Kalau kita tidak menghargai atau menilai dunia ini dengan harga yang sebenarnya sama seperti yang diciptakan Tuhan, kita akan semakin mengalami kengerian seperti yang dialami bangsa Israel. Itu pergumulan bersama yang mungkin orang lain yang membuat kita ikut menikmati dalam arti bukan menjadi sukacita, justru menjadi duka cita di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita lihat contoh-contoh sekarang dalam kehidupan manusia yang membuat nilai-nilai dunia ini, nilai-nilai kehidupan ini hanya sesaat. Perusahaan-perusahaan yang begitu luar biasa besarnya hanya untuk memperkaya beberapa orang. Itu yang terjadi di beberapa pulau sekarang, termasuk di Sulawesi ini. Banyak pejabat-pejabat sekarang yang berlomba-lomba untuk mendirikan tambang-tambang tanpa memperhitungkan apa dampak, apa efeknya 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan. Bukan hanya di Indonesia, di Sulawesi, demikian juga di Kalimantan, demikian juga di Papua. Bahkan mungkin di daerah kita, sekitar kita, banyak sekarang orang yang hanya memperkaya dirinya tanpa melihat, bahkan tanpa menjaga pelestarian alam ke depan di tengah-tengah kehidupan. Itu bisa terjadi juga dengan tidak disiplinnya kita menjaga kebersihan lingkungan, dengan membuang sampah-sampah yang tidak bisa membusuk sampai ratusan tahun. Itu akan merusak lingkungan kita. Memang itu akan bisa dilemparkan, kita tidak capek mengantar ke mana atau menyimpan itu, tetapi memang dia membuang begitu saja, hanya enak sementara, tetapi justru merusak karena dia menilai dunia ini nilainya sangat kecil, hanya beberapa hari, hanya beberapa tahun, hanya pada masanya. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kita katakan menjadi kengerian di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Karena dunia ini, karena kelemahan manusia, sama seperti kelemahan bangsa Israel yang selalu memberontak di hadapan Tuhan sehingga mereka dihukum. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena ketidaktaatan kita untuk melakukan hukum Tuhan, karena ketidaktaatan kita untuk melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa mengalami sama seperti bangsa Israel. Tetapi yang paling perlu kita renungkan pada hari, bagaimana kita secara pribadi, secara individu menghadapi beragam tantangan pergumulan
bahkan peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita, yang membuat kita bergumul, yang membuat kita mencucurkan air mata setiap saat. Kalau orang tidak melihat, dia menangis dalam pergumulannya, tetapi mungkin di hadapan orang dia ketawa, tetapi di dalamnya dia sudah hancur. Banyak orang seperti itu sekarang dalam kehidupan. Mungkin kita tidak mau membuka rahasia kita. Mungkin kita tidak mau membuka pergumulan kita. Malu kita menceritakan pergumulan kita di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Membuat perasaan kita tertekan dalam kehidupan ini. Membuat perasaan kita tidak bisa mengambil solusi atau menjalani jalan yang baik ke depan karena banyaknya pergumulan atau tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa Tuhan mau mendengar seruan kita. Mau mendengar kalau kita berseru kepada Tuhan dari pergumulan dan tantangan, bahkan dari semua yang membuat kita bergumul, mencucurkan air mata dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar. Bahkan Dia mengatakan, jangan takut. Kalau kita menghadapi pergumulan, membuat kita takut untuk masa depan kita, sekarang Tuhan menjamin, jangan takut. Karena kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia akan memberkati dan menguatkan kita. Tetapi ada satu syarat yang mutlak yang harus kita lakukan, yaitu penyesalan akan kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Yeremia, yang selalu dia melihat, bahkan mau hidup kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mau bertobat dari semua kelemahan dan kesalahan, termasuk panggilan untuk bangsa Israel untuk bertobat. Itu adalah jaminan bagi mereka bahwa Allah akan selalu bersama dan Allah selalu mendengar mereka, mendengar sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau secara global, mari kita bersama-sama meratap, bahkan bergumul untuk bertobat, untuk melihat dunia ini lebih luas, lebih berharga di tengah-tengah kehidupan. Mari kita bertobat untuk melihat kehidupan kita, bahwa kita bersama dengan orang lain, bukan hanya diri kita, bukan hanya kepentingan kita, tetapi kepentingan bersama untuk bisa duduk, untuk bisa hidup di tanah yang Tuhan berikan kepada kita di dunia. Dari sana kita akan bisa menikmati hidup yang sebenarnya. Bahkan kita akan menikmati jalan yang lebih panjang lagi. Dan bukan hanya untuk generasi masa ini, tetapi itu akan tetap dinikmati generasi-generasi muda yang akan lahir nanti. Kalau kita tidak memikirkan itu, mungkin anak cucu kita, mungkin anak cucu saya, dia tidak mungkin menikmati dunia seperti yang saya nikmati. Tetapi kalau kita masing-masing menjaga, bahkan mau bertobat, mau meratap segala kekurangan kita, dan kita bersama-sama untuk membaharui kehidupan ini dan merubah sudut pandang kita akan dunia ini, di sana Tuhan akan menjamin kehidupan kita dan Dia akan mendengar seruan kita. Apalagi di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, bahkan yang membuat kita mencucurkan air mata dalam kehidupan kita, datanglah ke hadapan Tuhan. Tuhan selalu mendengar seruan kita. Dia mau menolong kita. Bahkan Dia mau membela kita dalam setiap perkara kita, dalam setiap tantangan dan pergumulan. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dalam setiap keterpurukan kita, dalam setiap kondisi kita, keadaan kita, supaya kita ditolong. Karena Tuhan mau memenangkan kita dalam setiap pergumulan. Itu yang paling luar biasa dalam kehidupan orang percaya.
Kalau pergumulan itu pasti datang. Tidak pernah orang mengatakan saya tidak akan pernah bergumul dalam kehidupan saya. Siapapun dia, sebesar apapun kuasanya, sebesar apapun kekayaannya, pasti dia ada pergumulan dalam hidup. Tapi yang kita harapkan dalam setiap pergumulan, tantangan, bahkan yang membuat kita meratap dalam kehidupan ini, mari datang pada Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita, menguatkan kita, memenangkan kita, kita akan bisa melewati setiap pergumulan itu. Yang justru dari setiap pergumulan, kalau Tuhan sudah bekerja, itu akan menjadi sukacita bagi kita dalam kehidupan kita. Bahkan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah ke depan. Apalagi di dalam memperjuangkan dan mempertahankan iman dan spiritualitas kita di hadapan. Seruan khotbah pada hari kita mau dipanggil untuk selalu datang ke hadapan Tuhan dengan selalu bertobat dan selalu meratap dari setiap kelemahan kita. Tuhan akan memenangkan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membela kita, bahkan Tuhan mau bersama dengan kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar dalam ibadah kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu mau mendengar seruan jeritan kami, mendengar air mata kami, karena kami mau bertobat, meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala kesalahan kami di hadapan. Karena kami yang tidak percaya, kalau Tuhan mendengar seruan kami, Tuhan akan memenangkan kami dalam setiap pergumulan kami. Bahkan Tuhan akan membela kami, sehingga dari setiap pergumulan dan tantangan, bahkan cucuran air mata dalam kehidupan kami, itu akan membuahkan sukacita besar dalam kehidupan kami, yang membawa kami semakin mengenal jalan yang benar dalam Tuhan, yang membawa kami untuk bisa berharap selalu kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan kami akan dimenangkan untuk mengalahkan semua pergumulan dan tantangan. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang selalu membimbing kami, menolong kami, menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan masih memperbolehkan gereja-Mu untuk menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja. Biarlah semua apa yang kami layani, yang telah dilayankan di tengah-tengah gereja, itu menjadi berkat dan sukacita, menjadi kekuatan bagi kami, terlebih-lebih untuk jemaat. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit pada hari ini. Menyesi matukan kursi menjutan dan jalan jernau kuruman menang. Mengapan ubian pasar ibu mengahaman. Mengenai bahwa pasar ibu menestor seperti dan menyesi kita Allah bersama-sama dan menyesi kami guru papa. Amang hasturus bani. Menyesi tangan guru saudara. Kami seperti pasar ibu. Menyesi tompul. Menyesi tampul guru riahan. Menyesi turus guru tompul. Amang sama guru menyesi barat guru mapau dan Bapak Rinaldo Utahari. Biarlah Tuhan yang membuatkan mereka, memberi kesembuhan, supaya mereka bisa mengikuti aktivitas mereka dan melanjutkan tugas-tugas mereka sebagaimana Tuhan amanatkan menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan mereka. Dan bisa bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah gereja dan juga di dalam kehidupan masyarakat. Bapa di surga, juga kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami yakin dan percaya bahwa umur yang panjang adalah berkat Tuhan, dan itu yang mau kami doakan. Biarlah Tuhan yang selalu menganugerahkan umur yang panjang pada saudara-saudara kami yang berulang tahun,
dan memberi kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka selalu dan merasakan, bahkan selalu memuji dan memuliakan Tuhan karena berkat dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa Tuhan pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul karena bencana alam di beberapa tempat, termasuk di Sumatera. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memberi pengharapan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan mampu memulihkan kehidupan mereka sehingga mereka bisa mewujudkan kehidupannya ke depan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami umat di tengah-tengah kami. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk pemerintah kami. Tolong pemerintah kami untuk bisa melaksanakan tugasnya untuk mensejahterakan semua masyarakat Indonesia, secara khusus untuk saudara-saudara kami yang menderita karena bencana, agar mereka merasakan bahwa pemerintah kami ikut terlibat, bahkan ikut berperan untuk menolong dan membawa mereka keluar dari pergumulan karena bencana yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami mendoakan juga semua program di tengah gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan yang bersama dengan kami dalam setiap program, agar melalui program-program pelayanan di tengah gereja itu juga semakin menguatkan kami untuk mengenal dan untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat di dalam Yesus Kristus. Terima dan sempurnakan dalam Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Bidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.